konsumsi untuk hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja, pengertian semacam begitu, itu sangat-sangat mafhum, sangat sangat dimengerti oleh kita sebenarnya. Nah, ini perlu disosialisasikan gitu kepada masyarakat luas bahwa ternyata memang kalau kita ingin tidak rugi hidup di dunia ataupun apalagi nanti di akhirat, gampang masuk ke dalam. Nah, udhulu fisil apa. Makanya tidak herannya itu ada maklumat ya, ada maklumat khusus kepada para wakil talkin. Apabila ada orang yang mau ditalkin, itu pada saat akan talkin itu diniatkan, diperintahkan, diinformasikan oleh wakil talkin kepada orang yang akan talkin. Mohon niati dalam hati untuk masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Untuk masuk ke dalam agama Islam secara kafah artinya agama Islam yang sejauh ini kita lakukan, kita pegang, kita anggap kita ini beragama Islam, kita ini belum kafah, kita ini masih di pinggir. Kira-kira semacam begitu. Yang saya hormati pengelola acara Bunda Aya, Profesor Priyatno, Al Mukarramun, segenap wakil talkin Syekh Mursyid yang hadir pada malam hari ini, yang berbahagia pemangku manakib Ibu Hajah Nur Herliani, semoga beliau beserta keluarga besar selalu mendapatkan kejumaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manakib di manakib online internasional. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online internasional pada malam hari ini, yang saya cintai dan saya banggakan. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan betapa yang mulia pengarsa Abah sebagai mursyid itu begitu gigih mengumandangkan pentingnya talqin zikir. Ayat yang saya maksud adalah ayat ke-11 daripada surat Al-Hajj. Wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Di antara sebagian manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ala harfin, di pinggir, di tepi. Mungkin kalau ini ilustrasi ya. Kalau saya ilustrasikan umpamanya begini, ibadah kalau di masjid itu kan mestinya di dalam gitu. Masjid, bangunan masjid, kalau mau ibadah pada intinya nilainya tinggi dan sebagainya itu mestinya di dalam. Ini kayaknya di pinggir, di selasar. Ini eh, bagaimana kita bisa mengetahui ciri orang-orang yang melaksanakan ibadah di pinggiran, di tepi, bukan di tengah-tengah, bukan pada inti. Tinggal dilanjutkan baca ayatnya. Fa'in asobahu khairun itma'anna. Apabila yang bersangkutan yang ibadahnya di pinggiran itu mendapatkan satu kebaikan, senangnya luar biasa. Ini bisa diterjemahkan dalam konteks keseharian. Apapun yang ia pandang sebagai satu kebaikan, itu girangnya luar biasa. Tapi kebalikannya, wa in asobathu fitnatun, apabila yang ia terima adalah satu fitnah, satu cobaan, satu musibah, in qalaba ala wajhi, maka wajahnya akan berpaling. Wajahnya akan berpaling dalam artian eh, ibadah jadi nomor kesekian. Nah, ini apa ya? Eh, orang yang begitu di dalam sambungan ayatnya yang dikatakan khosiru dunya wal akhirat. Orang yang begitu itu akan rugi baik di dunia maupun di akhirat.
selama-lamanya hidup di dunia, meskipun rugi kan ada batasnya. Ini udah di dunia rugi, apalagi nanti pada apa ya alam keabadian itu akan rugi, tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Logikanya begini, kalau ternyata yang akan rugi adalah orang yang ibadahnya di pinggir, mestinya masuk dia. Yang namanya masuk kan ke dalam. Kalau mau masuk ke dalam, otomatis kan harus lewat pintu. Nah ini mengapa gitu ya? Ucapan seorang syekh mursyid itu pantas ya, tidak tidak semua orang mampu untuk menerjemahkan. Mengapa getol-getol amat sih menyampaikan, mengajak untuk talqin zikir? Karena begitu ayatnya di dalam Al-Quran. Yang kayaknya mungkin apa ya, tidak terlalu tidak bukan bukan tidak terlalu sering lagi, mungkin jarang sekali diungkap oleh masyarakat, oleh para kiai dan sebagainya. Nah ini jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana supaya tidak rugi hidup di dunia, teristimewa, tidak rugi di akhirat nanti. Gampang kan, tinggal masuk saja. Masuknya ke pintu, jangan ke jendela, ada pintunya, gitu ya. Nah, pintunya itu sendiri kan disebut di dalam hadis Rasul gitu ya, pintunya itu sendiri. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Jadi aku kata Rasul nih, aku adalah kotanya ilmu. Kalau mau masuk lewat pintu, siapa itu? Ali gitu. Nah, jadi kalau ternyata memang apa sih yang dikatakan sebagai gudangnya ilmu adalah Rasulullah SAW, pintunya adalah Syekh Mursyid. Gampang aja. Jadi karena bahasanya diucapkan apa? Persoalannya diucapkan oleh seorang Syekh Mursyid, tidak semua orang itu mampu untuk menerjemahkan. Maaf-maaf, jangankan orang yang belum bertoriko. Orang yang bertoriko saja kan kayaknya eh, masih masih ada gitu ya yang merasa kok begini amat kira-kira semacam itu. Nah ini sebenarnya tujuannya hanya satu. Mengapa pengarsa Abah itu begitu getol menyuarakan talqin, 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 sampai-sampai berbagai apa ya persoalan dimanapun kita sholat, apapun orangnya, selama belum talqin, selama itu pula dia tidak akan mendapatkan kebaikan, keuntungan, mendapat ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang rugi, rugi yang belum masuk itu. Nah, kan kuncinya harus masuk. Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafa. Kan hanya itu. Gitu ya. Masuklah kalian kemana? Fisilmi dalam konteks Islam, agama Islam, kafa secara keseluruhan, secara menyeluruh, totalitas. Dengan kalimat udkhulu fisilmi kafa, itu bisa diartikan bahwa orang yang sholat-sholatnya di pinggiran, gitu ya, belum masuk ke dalam intinya, sebenarnya apa? Yaitu sendiri belum masuk ke dalamnya, belum masuk ke dalam agama Islam. Nah ini jadi pantas gitu ya, harus dicerna baik-baik. Bisa saja umpamanya ini merupakan konsumsi hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja, pengertian semacam begitu, itu sangat-sangat mafhum, sangat sangat dimengerti oleh kita sebenarnya. Nah ini perlu disosialisasikan gitu kepada masyarakat luas bahwa ternyata memang kalau kita ingin tidak rugi hidup di dunia ataupun apalagi nanti di akhirat, gampang masuk ke dalam. Nah, udhulu fisil apa? Makanya tidak heran ya, itu ada maklumat ya, ada maklumat khusus kepada para wakil talkin. Apabila ada orang yang mau ditalkin, itu pada saat akan talkin itu diniatkan, diperintahkan, diinformasikan oleh wakil talkin kepada orang yang akan talkin. Mohon niati dalam hati untuk masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Untuk masuk ke dalam agama Islam secara kafah artinya agama Islam yang sejauh ini kita lakukan, kita pegang, kita anggap kita ini beragama Islam, kita ini belum kafah, kita ini masih di pinggir. Kira-kira semacam begitu.
Nah, jadi lebih lebih jelas gini ya. Dalam artian semakin didalami, semakin diamalkan ajaran-ajaran pengarsa Abah, itu sebenarnya apa ya? Semakin banyak yang belum kita ketahui. Makanya apabila ternyata memang ada orang yang tidak suka terhadap pandangan-pandangan pengarsa Abah sebagai mursyid, itu karena memang apa ya? Tidak setiap ayat Al-Quran itu bisa dipahami. Padahal yang ayat apa? Manqobah ke-51 yang tadi dibaca kan sebenarnya kan begitu dasarnya. Manqobah apa? Torikohku berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan Sunnah Rasul ya, Sunnah Rasulullah SAW. Nah jadi nggak mungkin gitu ya yang disampaikan oleh pengarsa Abah sebagai pimpinan tertinggi kita kayak dalam Torikoh gitu. Itu bertentangan dengan Al-Quran itu sangat mustahil. Karena Thoripoh ini berlandaskan Al-Quranul Karim. Memang benar apa yang disampaikan. Bagaimana caranya kita masuk ke dalam masjid. Masjid ini ilustrasi saja ya. Ke dalam bingkai Islam secara kafah. Yaitu melalui pintu. Nah, pintu itu adalah laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi tidak ada kalimat selain daripada itu. Untuk membuka pintunya adalah itu. Kalau kita punya blow, kemudian kita punya apapun banyak sekali, itu kan ada passwordnya, gitu ya. Kalau kita akan masuk kemudian kita tidak pakai password, lupa saja password itu nggak akan masuk, nggak akan bisa. Itu kan dalam di internet ya kadang-kadang kita punya blog, kita ada sesuatu yang ingin kita tulis umpamanya yang akan kita upload atau kita ingin mengetahui, tapi kita harus terdaftar sebagai member dan sebagainya. Tapi ternyata kita lupa passwordnya. Nah, passwordnya itu sendiri kunci. Nah, makanya orang-orang yang sudah mendapatkan haknya di talqin zikir, pesan saya yang pertama, jangan sampai hilang kunci itu. Jangan sampai hilang password itu. Apabila ternyata memang tidak hilang, masih tetap kita miliki, rawat baik-baik. Nah, jangan sampai rusak. Bisa jadi password itu rusak, bisa jadi kunci itu rusak, gitu ya. Karena rusak, bisa saja umpamanya aus tidak bisa dipakai, diputer terus tapi nggak bisa membuka, bisa saja begitu. Gitu. Karena apa? Karena jarang dipakai, jarang dipakai. Makanya kalimat thayyibah la ilaha illallah itu sudah merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan. Fatir ayat yang ke-10. Ilaihi yas'anul kalimut thayyibu wal amalus solihu yarfa'u. Itu ya. Yang akan melesat naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah wal amalu sholihu yarfa'u. Amal soleh yang lain apapun bentuknya itu akan mengikuti dari belakang. Begitu indah ajaran ini sebenarnya gitu ya. Apabila kita pahami, apabila kita cermati. Nah, ini belum belum selesai ya bagian-bagian akhir daripada ayatnya. Qasirud dunya wal akhirah, orang yang ibadah hanya di pinggirannya aja itu rugi dunia dan akhirat. Ujung ayatnya kan wazalika wal khusranul mubin. Itu kan kalimatnya. Itulah yang dikatakan sebagai rugi yang benar-benar rugi. Makanya orang yang tidak mau mengikuti uh, tidak mau masuk ke dalam bingkai ini, gitu, ke dalam pintu, maka orang itu benar-benar yang dikatakan sebagai Ikhwan akhwat rahimakumullah. Nah, jadi karena ini adalah merupakan persoalan yang perlu untuk kita ketahui dan perlu untuk disosialisasikan, maka tidak salah apabila saya menyampaikan bahwa ibadah itu kan baru bisa dinikmati oleh kita. Manakala kita itu sendiri ada pada tempatnya. Gitu ya. Ada pada tempatnya. Kalau kita sudah ada pada tempatnya, sebut saja kita sudah masuk ke dalam ruangan. Nah, ke dalam ruangan itu sendiri, terkadang kan kita bisa melihat bagaimana nikmatnya kita melaksanakan ibadah di tempatnya. Kalau bukan pada tempatnya, kita bisa merasakan paling tidak ada gangguan-gangguan.
Nah, gangguan itu yang harus kita hindari. Gangguan yang harus kita hindari itu sendiri karena kita salah menempatkan posisi. Nah, jadi posisi yang paling penting saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada di dalam. Harus ada di dalam. Kalau kita sudah ada di dalam, jadi aturan-aturan apapun itu diberlakukan. Kalau kita sudah ada di dalam masjid umpamanya, pertama masuknya saja kan kita baca doa. Kemudian diamnya saja kita kan harus diniati di dalam hati harus i'tikaf. Nah, i'tikafnya itu sendiri nilainya luar biasa. Nah, i'tikaf orang yang sudah masuk tidak ada kecuali kita harus melaksanakan mengistiqomahkan zikir khofi yang tiada henti. Nah, ini yang dikatakan sebagai keunggulan. Makanya tidak salah kalau menurut saya gitu. Saya tidak salah menulis satu judul gitu ya, bahwa Abah Awas itu lebih sakti daripada orang sakti. Banyak orang yang nggak suka dengan tulisan saya itu. Banyak orang yang nggak suka dengan judulnya saja sudah nggak suka. Ya. Abah Awas lebih sakti daripada orang sakti. Itu mereka menerjemahkan orang yang di pinggir itu menerjemahkan sakti mungkin tidak apa ya. Kalau dibacok itu nggak akan mempan, ditembak nggak akan mempan, nggak begitu. Gitu ya. Coba tanya kepada Abah. Ah, Abah kan bisa menghidupkan orang mati. Itu kan yang dihidupkan oleh yang mulia penguasa Abah kan tidak mesti wujud daripada manusia yang sudah meninggal dunia. Matinya hati itu kan lebih penting daripada membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Karena apa? Karena yang dijadikan patokan baik tidak baiknya seseorang adalah hati. Nah, dengan demikian maka apabila ternyata memang di dalam bertorikoh konsentrasi yang harus dimanage oleh kita adalah hati, itu memang benar begitu. Karena terkait dengan masalah kewajiban kita dalam bertorikoh itu, kitanya harus benar-benar memanfaatkan peluang waktu yang masih tersisa ini untuk hati itu sebagai sumber yang harus diperbaiki, sumber yang harus ditata oleh kita, jangan sampai umpamanya keliru. Nah ini, memangnya kenapa? Kalau ternyata memang kita, eh, maksud saya begini, langkah apa? Nah, apakah kita setelah kita masuk ke dalam ruangan, kita ini dikatakan sebagai baik, atau mungkin bagaimana ibadah kita sudah terasa lebih nyaman, lebih nikmat? Gampang kita ukur lagi. Tentu maaf di antara kita kan mungkin mungkin punya pengalaman masing-masing ya, jadi tidak sama. Mungkin begini. Eh, ada satu hadis. Hadis ini silakan dicek gitu ya oleh ikhwan akhwat, oleh bapak dan ibu. Adanya di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Hadisnya nomor 4833. Saya ulangi. Hadisnya nomor 4833. Atau dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Hadisnya nomor 2378. Sama hadisnya, hanya nomornya saja karena kitabnya beda kan. Itu kan uh, Torikohku dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sunnah belum tentu hadis. Sunnah kan ada tiga ya. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Nah ini sunnahnya sunnah qauliyah, ucapan Rasul, umpamanya dikodifikasikan dalam bentuk hadis. Yaitu dihimpun dalam satu buku, itu disebut Kutubus Sittah, 6 kitab yang bagus yang sudah disahkan. Bukhari, Muslim, kemudian ada apa ya, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Nasai, Ibnu Majah. Itu ada 6 kitab, itu yang dijadikan sebagai patokan. Yang dijadikan sebagai berdasarkan itu torikohku itu. Itu kata Manqobah. Nah, jadi dalam hadis itu ar-rajul ala dini khalilih. Agama seseorang itu banyak dipengaruhi bergantung kepada dengan siapa dia bergaul. Gitu. Kemudian
Karena ini kalimat pertama yang diungkapkan pada bagian pertama pada hadis itu, sekali lagi saya katakan, arujul ala dini khalili. Jadi agama seseorang itu sendiri akan banyak dipengaruhi, banyak bergantung dengan siapa dia bergaul, gitu ya. Karena bagaimana dia bergaul, otomatis kalimat berikutnya adalah jelas sekali, gitu ya. Falyanzur ahadukum mayukholil. Tinggal gampang saja kita perhatikan saja dengan siapa dia bergaulnya, begitu. Ini kalau kita cermati ya, itu kan eh, kalau dulu orang banyak berkunjung ke Sirna Rasa itu, maksudnya ke Pangarsaba, itu kan hanya pada jadwal-jadwal manakib. Kalau sekarang kan tiap hari tiada henti, berduyun-duyun, terkadang berombongan, apalagi pada musim-musim tertentu ya. Musim tertentu yang sama sudah umpamanya musim Maulid, musim Isra Mi'raj, macam-macam gitu. Atau mendekati Ramadan, itu orang kadang-kadang berbis-bis datang ke sana. Untuk apa? Hanya sekedar untuk bertemu dengan beliau, dengan Syekh Mursyid. Karena apa? Paling tidak itu, meskipun kita tidak menganggap bahwa Abah adalah merupakan teman, tapi dampak positif daripada kita bertemu dengan Syekh Mursyid adalah akan kita rasakan sendiri. Teman kan ada 4 level. Yang pertama bestie. Bestie itu lebih dekat daripada teman dekat. Teman dekat yang paling dekat itu namanya bestie. Nah, kemudian di bawah besi ada baru teman dekat gitu. Yang ketiga teman yang agak jauh. Kemudian yang terakhir adalah teman yang benar-benar jauh. Hanya dalam bertoriko itu kan Abah mengatakan, gitu ya. Dekat tidak ditentukan oleh milimeter, sementara jauh tidak ditentukan oleh kilometer. Gitu ya. Kayak Mustafa di Madura itu kan jaraknya jauh secara fisik. Tapi karena hatinya connect kepada yang mulia pengersa Allah, itu dikatakan sebagai dekat. Bisa saja ada orang Sirna Rasa atau sekitarnya Panjalu, Kawali dan sebagainya. Tapi tidak connect. Bukan hanya tidak connect, tapi mungkin juga dia belum masuk ke dalam pintunya. Gitu. Itu meskipun posisi secara geografis dekat, itu dikatakan sebagai jauh. Nah, jadi sekali lagi, baik nggak ini agama seseorang? Lebih istimewa. Baik nggak agama aku? Baik nggak agama kita? Akan ditentukan dengan siapa kita bergaul. Majlis manakib. Meskipun manakib online, apalagi internasional. Yang hadir bukan hanya dari Indonesia, tapi dari berbagai belahan dunia. Berkumpul di satu tempat, untuk apa? Untuk kita berkumpul bersama dengan teman-teman. Teman-temannya ini adalah teman-teman yang sudah dibimbing oleh pembimbing mulia yang bertanggung jawab, yang akan mengarahkan kita, menghantarkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalimat bijak yang sangat indah. Isna linafsika tariqan khafiyan. Bikin satu lorong yang sepi, nihayatuhu lillahi. Lorong yang sepi itu ujungnya akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yarokahad. Karena ada di dalam lorong, karena kita ada di dalam lorong, orang-orang nggak akan lihat kepada kita. La ya'lamuha. Dan orang-orang tidak akan mengetahui. Gitu. Nah, lorong itu yang akan menghantarkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lorong itu adalah yang tidak bisa dilihat. Jangankan oleh manusia. Malaikat pun tidak mampu mendeteksi. Apa itu? Zikir hobi. Hanya dengan melalui talqin zikir, baru kita itu sendiri bisa memperoleh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Itu yang dapat kita bincangkan pada malam hari ini. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak, kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa yang mulia pengarsa Abah sebagai mursyid, Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya dengan karomah Guru Agung yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu. Qaddasa sirruh. Al-Fatihah.